Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan rasa syukur alhamdulillah marilah kita sampaikan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat ini kita kembali dapat melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada uswatun hasanah, yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga kepada segenap keluarganya, sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Mengawali khutbah pada kesempatan ini, sebagaimana biasanya, khatib berwasiat untuk diri sendiri dan kepada segenap jamaah Jumat untuk mari bersama kita lebur hati dan jasad kita ke dalam lautan takwa yang luasnya tak bertepi. Mari kita isi setiap desahan napas kita dengan sentuhan-sentuhan ketakwaan, sebab hanya bermodal ketakwaanlah kita akan tenang, kita akan bahagia, dan kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat kelak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari yang lalu kita, umumnya warga negara Indonesia, memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Berbagai acara dan perlombaan kita gelar di setiap jalan, di sudut-sudut, di setiap jalan dan di sudut gang mereka kibarkan bendera merah putih. Hal ini mengindikasikan bahwasanya Indonesia telah terbebas dari penjajahan, penganiayaan, kebrutalan yang biadab dilakukan tentara Jepang dan sekutunya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap kita pasti ingin hidup bebas, bebas dari belenggu penjajahan, baik penjajahan dalam bentuk fisik maupun penjajahan dalam bentuk non-fisik. Penjajahan dalam bentuk fisik sudah ditunjukkan kebiadabannya oleh penjajahan Belanda dan Jepang. Bayangkan, kita dijajah 3 abad lebih lamanya. Sungguh, ini waktu yang sangat amatlah lama. Kekayaan kita dikuras tiada batas, rakyat ditindas tanpa peri kemanusiaan dan peri keadilan. Sungguh, betapa sengsara dan menderita rakyat Indonesia pada waktu itu. Dengan kebangkitan para ulama, santri, pemuda, rakyat secara serentak melakukan perlawanan habis-habisan. Tidak peduli mau hidup, mau mati berkalangan tanah, tidak masalah. Karena rakyat sudah bosan dijajah terus-menerus. Mereka menggunakan persenjataan manual seperti bambu, keris, pedang, tombak, dan lain-lainnya. Dengan gemuruh takbir, Allahu Akbar,
takbir memenuhi bumi Indonesia, maju melawan para penjajah hingga akhirnya kita menang. Tidak terhitung berapa nyawa berguguran menjadi syuhada. Semua itu mereka lakukan karena didorong rasa cinta kepada tanah air dan rela mengorbankan nyawa demi terbebas dari belenggu penjajahan. Dan pada akhirnya, alhamdulillah, sekarang kita telah menikmati udara kemerdekaan. Sungguh, ini adalah nikmat yang sangat besar yang wajib kita syukuri. Ini adalah hasil para pejuang yang telah gigih mengorbankan segala-galanya demi terbebas dari cengkrama kaki tangan para penjajah yang sangat biadab. Semoga arwah para pejuang yang telah gugur menjadi syuhada ditempatkan pada tempat yang terbaik di sisi Allah, yaitu surga yang indah dan kekal abadi, fi jannatin na'im. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pertanyaan, lalu apakah dengan terbebasnya kita dari penjajah Belanda dan Jepang, hidup kita akan terus merdeka? Jawabannya tidak. Karena ada satu jenis penjajahan yang akan selalu ada menghantui diri kita, yaitu penjajahan yang bersifat non-fisik. Penjajahan yang bersifat non-fisik adalah kaitannya sifat kepribadian kita. Dalam diri manusia ada hawa nafsu yang sangat keras jajahannya, tidak kalah bahayanya dengan penjajahan yang bersifat fisik. Saking beratnya penjajahan hawa nafsu, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, raja'tum minal jihadil asghari ilal jihadil akbari, faqila wa ma jihadul akbar ya Rasulullah, faqala jihadun nafsi. Kalian telah pulang dari sebuah pertempuran kecil menuju pertempuran besar. Lantas sahabat bertanya, apakah pertempuran besar itu ya Rasulullah? Jihad memerangi hawa nafsu. Hadis riwayat Baihaqi. Ucapan tersebut beliau sampaikan setelah menang melawan kafir Quraisy dalam perang Badar yang sangat dahsyat. Karena memang hawa nafsu itu tidak mau tunduk walaupun itu perintah Allah dan Rasulnya. Tidak ada cara lain kecuali berjuang melawannya. Apapun kemauannya jangan diikuti. Hal ini disebutkan Allah dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat ke-28. Wasbir nafsaka ma'al ladhina yada'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi hari dan di senja hari dengan mengharapkan keridhaannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka mengharapkan perhiasan dunia, dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas. Quran surat Al-Kahfi ayat ke-18-28. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, perjuangan melawan penjajahan hawa nafsu ini adalah perjuangan yang tidak ada habisnya. Karena setiap hari selalu mengajak kita untuk berbuat hal-hal yang menyimpang. Kalau kita selalu menang melawan hawa nafsu, itu akan menjadi tunduk dan patuh kepada aturan agama Islam. Demikianlah khutbah yang bisa khotib sampaikan. Semoga hawa nafsu kita bisa dikendalikan untuk taat dan patuh kepada aturan syariat Islam yang diamanahkan kepada kita, sehingga kita benar-benar merdeka melawan kejahatan hawa nafsu. Allahumma amin. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah al-'azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.